Halo, selamat datang di kelas Medical Surgical Nursing 1. Sesi kali ini kita akan mempelajari mengenai prosedur pemberian obat terapi IV line. Komplikasi yang akan mungkin timbul pada saat pemberian injeksi intravena yaitu tekanan darah menurun hingga syok, nyeri pada saat memasukkan jarum, ekstravasasi, masuknya bakteri melalui kontaminasi yang menyebabkan hemolisis, tromboflebitis, embolisme, reaksi alergi, hingga gangguan kardiovaskular dan pulmoner karena peningkatan natrium dan volume cairan dalam sistem sirkulasi, dan reaksi yang tak diinginkan lainnya karena pemberian terlalu cepat obat, konsentrasi tinggi ke dalam plasma dan jaringan-jaringan. Selanjutnya, kita akan mempelajari prosedur dari pemberian obat melalui intravena yang terdiri dari persiapan pasien, persiapan alat, pelaksanaan tindakan, evaluasi, dan dokumentasi. Persiapan pasien. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengecek program terapi medik yang terdiri dari cek identitas pasien, diagnosa medis, dan indikasi dari pemberian obat melalui intravena. Mengucapkan salam terapeutik. Halo Pak, selamat siang. Ya, perkenalkan saya Suster Novi ya Pak, yang akan merawat Bapak entah dari jam 1 sampai jam 8 malam ini ya. Melakukan evaluasi validasi. Ya, boleh lihat gelang namanya? Boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Jerry 1 Agustus 1988. Oke, sesuai ya Pak. Pada siang hari ini saya akan memberikan obat melalui jalur pemasangan infus Bapak. Ya, obatnya Ondansetron untuk mengurangi rasa mual Bapak. Tanyakan apakah pasien memiliki riwayat alergi obat, tanda vital obat tertentu, contohnya diuretik atau obat antihipertensi. Pak, apakah ada alergi obat? Tidak ada, Sus. Ada konsumsi obat antihipertensi atau diuretik seperti lasik, Pak? Tidak ada juga, Sus. Nggak ada ya. Melakukan kontrak baik waktu, tempat, dan topik, serta menjelaskan langkah-langkah tindakan. Oke, saya akan memberikan obat yang diberikan melalui pemasangan infus Bapak lewat sini ya. Nanti diberikan sekitar pemberiannya nggak lama, namun selama tindakan sekitar 10-15 menit. Nanti selama pemberian obat, jika Bapak merasakan gatal atau nyeri, Bapak boleh sampaikan ya. Baik, Sus. Ya, ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada, Sus. Oke, baik. Saya siapkan alatnya dulu ya. Ya, permisi ya Pak. Iya, Sus. Persiapan alat. Obat yang dibutuhkan, NaCl 0,9%, 25 ml dan 100 ml, siring 3, 5 atau 10 cc, alkohol swab, piala ginjal, bak instrumen, sharp box, sarung tangan bersih, plastik kuning, plastik hitam, 3-way, dan lembar IMR. Pelaksanaan tindakan: mencuci tangan, cek medikasi chart atau IMR pasien, lihat order dengan prinsip 6 benar obat. Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute pemberian, dan benar dokumentasi. Lakukan double check oleh teman sejawat, nama pasien, nama obat,
dosis, waktu, dan rute pemberian. Setelah melakukan persiapan pasien, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan obat di ruang persiapan obat atau yang biasa disebut clean utility. Sediaan obat yang bisa didilut bisa berupa ampul maupun vial. Persiapan obat dari ampul. Siapkan obat, lakukan tindakan memutar pada ampul dan jentikan bagian atas ampul untuk membawa obat yang di atas ampul ke bagian bawah ampul. Gunakan pembuka atau pengalas di antara ibu jari dan leher ampul untuk memecahkan ampul. Buang bagian atas ampul ke sharp box. Ambil siring, buka penutup needle dan masukkan needle ke dalam ampul. Jangan menyentuh pinggiran ampul dengan ujung needle. Tarik pelanggar untuk mengambil obat dari ampul sesuai order dan keluarkan udara dari siring. Jika perlu, ketuk barel siring agar udara naik ke bagian atas siring dan udara dapat dikeluarkan dari siring. Jika memberikan dengan penusukan IV, langsung tanpa melalui three-way, ganti dengan needle yang baru. Persiapan obat dari vial. Buka penutup vial. Untuk vial yang sebelumnya sudah terbuka, bersihkan dengan kapas alkohol dengan gerakan sirkular. Campur larutan obat dengan cara gerakan memutar di telapak tangan, bukan dikocok. Ambil siring, pastikan sudah terpasang kencang dengan needle, kemudian tarik udara sesuai dengan volume obat dalam vial. Dengan hati-hati, masukkan needle ke dalam vial melalui bagian tengah karet vial dan tetap jaga kesterilan needle. Masukkan udara ke dalam vial, jaga bagian bevel di atas permukaan obat. Tarik obat dari vial dengan cara membalikkan vial, pastikan ujung jarum di bawah batas cairan obat. Pertahankan siring dan vial sejajar dengan mata untuk menentukan dosis obat yang tepat. Ambil dosis obat sesuai order dokter dan tarik needle dari vial dan tutup needle dan pertahankan sterilitasnya. Jika perlu, ketuk barel siring agar udara naik ke bagian atas siring dan udara dapat dikeluarkan dari siring. Jika memberikan dengan penusukan IV langsung tanpa melalui three-way, ganti dengan needle yang baru. Bila diberikan dengan teknik drip, masukkan obat yang sudah disiapkan dalam siring ke dalam cairan NaCl 0,9% 100 ml atau piggy bag atau cairan anjuran sesuai resep dokter. Tempelkan label obat pada piggy bag yang berisi nama obat, dosis obat, tanggal, waktu, serta identitas pasien. Setelah obat disiapkan, maka selanjutnya memberikan obat. Halo Pak, yang pertama menutup sampiran. Saya tutup sampirannya dulu ya. Oke, mencuci tangan.
Tanyakan pasien nama lengkap sambil menyamakan nama pasien dengan gelang nama. Sebutkan nama dan tanggal lahirnya. Bisa lihat gelang namanya? Dengan Pak Chandra, 8 Agustus 1988. Oke. Mengatur posisi nyaman. Pak, posisinya udah nyaman? Sudah sus. Saya naikkan aja tempat tidurnya ya. Boleh. Pusing Pak? Oke. Kaji adanya tanda-tanda plebitis atau pipa skor. Saya cek dulu ya infusnya. Ada sakit daerah bekas infusnya? Enggak ada sus. Enggak ya. Sakit nggak Pak? Enggak. Oke. Mengecek kelancaran tetesan infus sebelum obat dimasukkan. Infusnya lancar ya. Memastikan tidak adanya udara pada siring disposable yang berisi obat dan cairan flushing untuk menghindari terjadinya emboli. Mematikan atau menglem infus untuk mencegah tekanan berlebihan di vena infusnya dan mencegah kontak dengan cairan infus yang tidak kompatibel. Memasang sarung tangan. Menggunakan sarung tangan untuk mencegah kontak dengan darah pasien. Bersihkan bagian port 3-way dengan alkohol swab untuk mencegah masuknya mikroorganisme saat port tertusuk. Melakukan disinfektan pada area port 3-way yang digunakan. Putar bagian port clamp 3-way ke arah tempat memasukkan obat. Buka jarum, buka port 3-way ke arah tubuh pasien, dan masukkan jarum spuit yang telah berisi obat yang telah disiapkan melalui tengah port injeksi. Obatnya. Baik sus. Tarik pelanggar spuit perlahan-lahan sampai tampak darah pada selang. Untuk memastikan injeksi obat masuk ke dalam vena. Memasukkan obat secara perlahan dengan kecepatan yang tepat. Sakit, Pak? Perhatikan aturan pada etiket obat. Lepaskan siring dari port dan lakukan disinfeksi pada port sebelum ditutup. Membuang disposable siring ke plastik kuning dan needle ke sharp box. Tutup bagian port 3-way ke arah tempat memasukkan obat. Membuka klem cairan infus dan mengobservasi kelancaran tetesan aliran infus. Jika pemberian obat drip, maka sambungkan selang infus dengan cairan obat yang sudah disiapkan dan atur tetesan infus sesuai dengan petunjuk pemberian. Saya berikan obatnya ya. Baik sus. Antibiotik ya Pak, dijalankannya selama 30 menit. Oke. Lepaskan sarung tangan dan buang ke plastik kuning. Mencuci tangan, dan selanjutnya melakukan evaluasi. Oke Pak, saya sudah selesai memberikan obatnya melalui jalur pemasangan infus Bapak. Ya, apakah ada nyeri Pak? Tidak ada sus. Tidak ada ya. Ada reaksi gatal yang Bapak rasakan? Enggak ada. Oke, kalau tidak ada, saya rapikan alat dan saya mau turunkan kembali ya tempat tidurnya. Baik sus. Bapak sudah nyaman posisinya seperti ini? Sudah sus. Merapikan dan membersihkan alat. Saya turunkan ya Pak tempat tidurnya. Pusing? Tidak ya?
mengamati respon pasien. Baik Pak, saya sudah selesai memberikan obat melalui jalur pemasangan infus Bapak. Apakah Bapak merasa nyeri atau rasa gatal di sekitar pemasangan infusnya? Tidak ada, Sus. Tidak ada ya. Kontrak yang akan datang. Oke, baik kalau begitu, setengah jam lagi saya akan datang untuk melakukan observasi Pak selama pemberian obatnya, apakah ada reaksi alergi atau efek samping yang Bapak rasakan. Ya. Terminasi serta dokumentasi. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Tidak ada, Sus. Tidak ada. Kalau ada perlu bantuan silakan pencet dulu sebelah sini ya. Baik, Sus. Oke, saya permisi dulu ya Pak. Sus. Demikianlah sesi pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Tuhan memberkati.